yang namanya Tuhan Yahweh itu adalah 100% nama sebutan untuk Yesus. Mau dibedah kayak apa, mau berapa hari dibedah, mau dicari di ayat manapun juga, Yahweh ini ternyata adalah nama sebutan untuk Yesus. Jadi Ibrahim itu menyembah Yesus tapi sebelum jadi Kristus. Lebih tepatnya disebut menyembah Yahweh. Kalau hari ini ditanya, ya Ibrahim ya nabinya orang Kristen dong. Dan Efesus 4 ayat 11, yang memilih semua nabi itu harus Yesus, Pak. Efesus 4 ayat 11, tidak ada nabi lain yang menurut Alkitab dipilih oleh bukan Yesus, nggak bisa. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya berdoa saudara-saudara semuanya senantiasa sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video di mana saat ini Pastor Daud ingin menyajikannya buat saudara. Kali ini kita akan melihat bagaimana Pendeta Henry Tan dengan kecerdasannya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak pendebat Islam. Nah, kita tahu saudara bagaimana sepak terjangnya Pendeta Henry Tan selama ini. Apa yang dilakukannya sering sekali menjadi kontroversi. Terkadang dia membela iman Kristen, namun terkadang dia menjadi idolanya umat Islam. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana Henry Tan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh pendebat Islam dengan tegas, dengan jenius, dan menurut saya sangat amazing dan sangat luar biasa. Nah, tidak menunggu lama lagi, kita saksikan saja bagaimana Henry Tan berdebat dengan pendebat Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Konsep ketuhanan Ibrahim ini tauhid atau trinitas. Saya mau bertanya pada orang Kristen ini, tadi sudah di prolog sudah saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini diperebutkan 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kira-kira posisi Nabi Ibrahim ini milik siapa, Pak? Milik Kristen, Pak. Sebab Ibrahim yang di luar Kristen, maaf Pak, itu bahasanya nggak pakai bahasa Ibrani, Pak. Allah berfirman kepada Ibrahim, tidak pakai bahasa Ibrani, Pak. Jadi mohon maaf, Ibrahim di luar Alkitab bukan Ibrahim yang itu, yang punya anak siapa? Ishak dan Ismail. Hayo, Gusti Allah berfirman sama Ibrahim pakai basa apa? Mestinya kan Ibrani, karena Ibrahim orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13, Ibrahim itu ternyata orang Ibrani, bukan orang Arab. Dia, Allah berfirman kepada Ibrahim, sorry ya, mohon maaf ya, tidak mungkin pakai bahasa Arab, Pak. Ibrahim ini orang Ibrani. Monggo silahkan yang punya Ibrahim di luar sana, pertanyaan saya sederhana. Gusti Allah berfirman kepada Ibrahim, pakai bahasa apa? Kalau Alkitab terjemahan, pakai bahasa Indonesia ini, pakai bahasa Indonesia. Terjemahan. Ini Ibrahim yang terjemahan ini sama dengan Ibrahim yang di sana yang Ibrani. Sama orangnya. Kalau ada Ibrahim lain, mohon maaf. Pertanyaan saya sederhana. Allah berfirman pada Ibrahim, Anda pakai bahasa apa? Baru ketahuan, oh kita beda Ibrahim. Maaf Pak, saya potong dulu. Saya tidak butuh itu. Pertanyaan saya tadi, Ibrahim milik Kristen. Coba Anda jelaskan dasarnya itu kenapa. Silakan Pak. Oke. Kalau sekarang saya menjawab milik Kristen. Ibrahim itu penyembah Yesus tapi belum disebut Kristen. Loh kok bisa Pak? Ibrahim menyembah Yesus tapi belum disebut Kristen, kok bisa? Kristen itu menyembah Yesus harus Kristus. Waktu itu masih Yahweh. Yahweh ini mau dibedah kayak apa? Yang namanya Tuhan Yahweh itu adalah 100% nama sebutan untuk Yesus. Mau dibedah kayak apa? Mau berapa hari dibedah? Mau dicari di ayat manapun juga, Yahweh ini ternyata adalah nama sebutan untuk Yesus. Jadi Ibrahim itu menyembah Yesus tapi sebelum jadi Kristus. Lebih tepatnya disebut menyembah Yahweh. Kalau hari ini ditanya, ya Ibrahim ya nabinya orang Kristen dong. Dan Efesus 4 ayat 11, yang memilih semua nabi itu harus Yesus, Pak. Efesus 4 ayat 11, tidak ada nabi lain yang menurut Alkitab dipilih oleh bukan Yesus, nggak bisa. Semua nabi harus dipilih Yesus. Makanya Yesus berani berkata, wahai Ibrahim, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk surga, masuk kerajaan Allah. Aku yang milih kok, kata Yesus, aku kan yang milih. Itu Bapak Ibrahim, itu Nuh, itu. Demikian.
Belum memuaskan, Pak. Jadi kalau Bapak bilang Nabi Ibrahim menyembah Yesus, kemudian Bapak menyamakan Yesus dengan Yahweh, dasarnya dari mana itu? Yahweh sama dengan Yesus. Yesus lahir tahun berapa? Apakah orang Yahudi sampai hari ini yang memiliki nama Yahweh mempunyai iman yang seperti Bapak sebutkan tadi, bahwa Yahweh itu adalah Yesus? Atau ini hanya karangan Bapak saja? Karena Yesus berkali-kali berkata bahwa dalam Yohanes 17 ayat 3, ayat yang sangat familiar, Yesus bahkan menganjurkan pada murid-muridnya bahwa mereka harus mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yesus tidak pernah klaim dirinya sama dengan Yahweh atau Tuhan Allah Bapa. Coba kalau ada ayatnya di PB yang mengatakan Yesus pernah mengakui dirinya sama dengan Allah Bapa atau Yahweh, Bapak bisa tunjukkan. Dan saya bisa berkata, oh ternyata Yahweh sama dengan Yesus toh. Coba Bapak jawab ini. Silakan Pak. Biar seru Pak ya. Saya kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Biar seru nih, biar seru. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus diutus Allah, yes. Tetapi Yesus bukan utusan. Bingung. Ayatnya jelas, Yesus sebagai utusan, kok Anda mau membuat Bapak saya bayar 5 miliar. Yesus disebutkan dalam 17 ayat 3, Yesus itu utusan. Terus Bapak mau berkelit seperti apa lagi? Atau hanya karena Anda balik saja kalimatnya? Kemudian kita disuruh kalimat yang dibalik itu ada atau tidak dalam Alkitab. Itu kan karangan Bapak saja, memutar-mutar lidah. Sebetulnya di dalam Yohanes 17 ayat 3 sudah disebutkan, murid-muridku, inilah hidup yang kekal. Kamu harus menyembah Allah Bapa, Allah itu Esa, dan kalian harus mengakui bahwa aku ini utusan. Terus Bapak mau berkelit seperti apa lagi? Dan menyamakan Yesus sebagai Yahweh, Allah itu sendiri. Atau ini hanya karangan Bapak sendiri? Coba kita berpikir Pak. Terima kasih Pak, silakan Pak. Tadi saya mengatakan tunjukkan ayat Yesus utusan. Yesus diutus Allah, yes. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri, Allah sendiri yang datang. Yang disebut utusan mana Pak? Bukan duta, bukan utusan. Tidak pernah ada Yesus itu utusannya Allah. Yesus itu diutus Allah, yes. Siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Pasti bingung. Allah sendiri yang datang, gimana disebut utusan? Wong aku sendiri yang mengutus engkau. Henry, aku sendiri yang mengutus engkau datang. Tapi aku sendiri itu gimana kamu utusanku? Aku mengutus engkau, yes. Karena Allah di surga itu namanya Yesus. Mengutus Yesus jadi Yesus fisik manusia. Yang dibilang Yesus utusan mana? Yesus itu dilahirkan manusia tapi bukan ciptaan. Yesus diutus Allah, bukan utusan. Berarti Yesus mengutus Yesus. Yesus yang Allah mengutus Yesus fisik manusia. Memang itu bikin bingung. Itu ya karangan Bapak sendiri soalnya. Ya nggak apa-apa, bikin bingung. Ya karena Yohanes 12 ayat 45. Siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Lah clear toh, ayo bicara utus mengutus. Yohanes 12 ayat 45, keluarin. Very clear. Jadi kalau yang diutus sama yang diutus sama yang mengutus itu sama ya Pak ya? Yang diutus itu Yesus fisik, yang mengutus Yesus roh. Sama dari mana? Namanya sama Yesus, tetapi yang satu Allah sebagai roh, satu sebagai fisik. Yohanes 12:45 itu very clear. Kalau Yohanes 13:16 gimana Pak? 13:16, anak tunggal. Bukan, utusan dan pengutus. 13:16 emang Hamba dan tuan. Hamba dan tuan dan utusan dan yang mengutus. Ini lagi bicara utusan, Yohanes 13:16. Bicara sang manusia. Kamu hamba, kamu itu, aku yang mengutus, kamu yang diutus. Ini beda soal yang 17 ayat 3. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat HTD dicaci maki di luar sana. Sahabatku Pak Edi, katanya di dalam 17:3 itu tidak ada kata Bapa, Pak. Di situ ada kata engkau. Engkau yang dimaksud linknya harus 6:29, yaitu Yesus telah diutus Allah. Jadi engkau itu Allah, bukan Bapa. Lalu harus link ke 12:45, siapa lihat aku, melihat yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu ya Yesus, namanya Yesus, aku juga Yesus, sana roh,
Sini fisik, sana Allah, sini fisik manusia. Ini itu bukan utusannya sana, sebab sana datang sendiri ke sini. Yohanes 1 ayat 14, Yesaya 43:10. Memang ini bikin bingung Bapak Ibu Saudara. Enggak bingung. Ya, puji Tuhan kalau Anda tidak bingung ya, tapi pendeta-pendeta di luar sana itu bingung semua. HTD ini dihujat-hujat karena masa Yesus mengutus Yesus, katanya jeruk mengutus jeruk, begitu Pak, mereka Pak. Tadi yang dipertanyakan Pak Dondi tadi loh, kira-kira utusan dan yang mengutus itu tinggi mana derajatnya itu? Kalau manusia sama manusia ya tentu saja yang mengutus lebih tinggi. Tapi ini bicara Allah. Allah sudah ngomong, bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri yang datang. Jadi Yesus itu tidak disebut utusan. Kalau diutus Allah, yes, tetapi bukan disebut utusan. Yesus, Kalau diutus Allah itu berarti yang mengutus Allah, yang diutus Yesus gitu. Yesus manusia, derajatnya tinggi mana? jawabannya setara. Jawaban Bapak salah. Karena di dalam Yohanes 13:16, seorang utusan tidak bisa sama derajatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun orang utusan daripada dia yang mengutusnya. Tadi Bapak Pendeta Henritan bilang setara ya. Ini Tidak bicara sama. manusia Pak, 13:16 itu tidak bicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Di Alkitab ini tidak serumit itu Pak. Pengertian ini kita bisa baca, anak TK pun bisa mengerti. Tetapi Bapak membuat tulisan ini menjadi sulit, muter-muter. Tidak ada yang sulit bagi saya Pak. Kok aku bisa membahas 12:45 kok. Lah ini jelas untuk manusia kok, beda dengan untuk Allah ya. Ya, setara Pak. Saya nggak asal ngomong loh Pak ya. Ya, menurut saya apa yang dijelaskan bahkan yang disampaikan oleh Henry Tan ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi menjebak dari pendebat Islam. Namun dengan tegas, Pendeta Henry Tan tidak mau dipermainkan lewat potongan-potongan kata atau kalimat yang dikutip dari seluruh Alkitab, dan mereka mempertanyakannya kepada Pendeta Henry Tan sebagai hamba Tuhan yang mewakili umat Kristen dalam debat tersebut. Namun Pendeta Henry Tan menegaskan dan tidak kompromi bahwa nabi-nabi serta Tuhan Yesus memang benar-benar adalah Allah itu sendiri, dan dialah Yahweh yang memilih serta menentukan nabi-nabi yang diutusnya. Dan tidak ada nabi lain yang mendeklarasikan nabinya sebagai nabi di dalam dunia ini, tetapi tidak dipilih oleh Tuhan Yesus. Itu bukan nabi, tapi itu adalah manusia biasa yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Nah, untuk kali ini saya sangat merasa amazing dengan ketegasan daripada Pendeta Henry Tan. 2 ayat 6. Kalau Bapak bilang setara dalam hal apanya nih Pak? Nah. Dalam pengetahuan setara nggak Pak? Nah, tak kasih tahu. Yang disebut setara adalah Yesus lahir sebagai manusia ini setara dengan Allah. Rinciin dulu ya, malaikat harus sujud pada Yesus. Kok setara Pak? Karena ini fisik, tetapi rohnya Allah. Ayat Alkitab mengatakan setara. Udah nggak usah muter-muter. Ditulis setara kok ya setara gitu. Malaikat aja sujud pada Yesus. Ayo, Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Semua malaikat harus sujud kepada dia. Hanya sampai umur 29. Pak, perhatikan, umur 30 merendahkan diri jadi hamba. Sekarang sedikit lebih rendah dari malaikat, maka malaikat menguatkan dia. Tenang ya Yesus, engkau harus menjalani di Taman Getsemani. Maka malaikat menguatkan Yesus. Tadi katanya setara, semua malaikat sujud. Kesetaraan tidak dipertahankan, dia menjadi hamba dan taat sampai mati di salib. Maka sekarang berubah sedikit, lebih rendah dari malaikat, dicobai iblis, lalu semua malaikat menguatkan dia. Lukas 22 ayat 43. Jadi kalau Bapak membaca Yesus perlu dikuatkan malaikat di Taman Getsemani, enggak salah. Tetapi semua malaikat sujud menyembah Yesus, tidak salah. Konteks waktunya beda. Ya, sampai Yesus melayani umur 30 tahun barulah dia merendahkan diri. Makanya iblis mencobai. Sebelumnya enggak. Malaikat aja sujud pada dia dari 1 sampai 29 kok. Baik, saya tanya lagi Pak. Tadi Bapak mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni adalah salah satunya dosa kepada Yesus.
Coba Bapak jawab, kira-kira orang yang menyalibkan Yesus itu masuk neraka atau masuk surga kira-kira ya Pak ya? Selama yang namanya terhadap fisik itu diampuni. Yudas mau menghujat Yesus diampuni. Yang menyalibkan Yesus yang mana? Serdadu-serdadu akhirnya masuk surga. Wahyu 1 ayat 7. Para penikam itu akhirnya masuk surga. Sebab in the last minute, dalam menit-menit terakhir dia bilang, sungguh dia ini, waktu itu sebutannya anak Allah. Lalu Wahyu 1 ayat 7, termasuk mereka yang menikam dia, melihatnya, artinya dia diangkat di dalam rapture. Yesus tidak sekuasa itu, karena di dalam salah satu ayatnya, seorang ibu yang meminta anaknya duduk di sebelah kanannya Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak berkuasa sedikit pun, hanya Allah Bapa yang bisa menentukan. Berarti Yesus tidak bisa menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Karena seorang ibu waktu itu bertanya, Bu ya, coba anakku Yesus taruh di sebelah kananmu. Oh maaf, aku tidak berkuasa sedikit pun. Coba Bapak jawab soal itu. Itu yang ngomong ibunya Yakobus sama ibunya Yohanes. Tuhan Yesus, nanti kalau engkau bersemayam di dalam kerajaanmu, tolong dong anakku yang Yohanes di kananmu, ini di kirimu. Ya, lalu Yesus bilang, aku nggak punya wewenang itu. Jangankan itu Pak, hari kiamat aja Pak. Matius 24 ayat 36. Hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Betul? Kalau Bapak pakai ayat ini, Bapak sedang bicara Yesus manusia. Ya, itu barangnya udah nggak ada Pak. Mari kita bicara Wahyu 20 ayat 11. Siapa yang menentukan kiamat? Duduk di tahta putih dan langit bumi lenyap daripadanya. Siapa yang duduk di tahta putih? Yesus. Ada kiri kanan nggak Bapak kiri kanan? No, tidak ada. Jadi ketika Bapak mengatakan, aku nggak bisa menentukan siapa di kanan, siapa di kiri. Punten mohon maaf, itu Yesus masih jadi manusia. Nanti di surga ada 24 tahta tua-tua. 12 di kanan, 12 di kiri mengelilingi Yesus. 12 ini murid rasul, rasul-rasul 12 rasul, yang 12 lagi ke 12 suku Israel. Yesus yang menentukan. Bukan hanya soal duduk kanan kiri. Hari kiamat dulu. 24, 3, 6. Hanya Bapa yang tahu, malaikat nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Giliran in that day pada harinya, ternyata Yesus yang menentukan. Yesus sudah Allah. Wahyu 20 ayat 11. Bapaknya mana? Bapaknya geus itu bahasa Sunda. Wis ora ono, not exist anymore. Nah, Ya, kita telah mendengarkan semua rangkaian debat antara agama Kristen serta agama Islam. Nah, kita tahu saudara bahwa para pendebat-pendebat Islam ini telah mencari-cari kelemahan yang bisa dilontarkan untuk menjatuhkan iman kekristenan. Tetapi bagi umat Kristen itu adalah pertanyaan-pertanyaan bodoh, karena kalau kita hanya mengambil satu ayat saja dan kemudian mempertanyakannya serta bertujuan untuk menumbangkan keabsahan serta kebenaran daripada Alkitab itu sendiri, itu sama saja dengan kebodohan. Karena kalau kita melihat dari sudut tanya jawab, seharusnya para pendebat Islam kalau dia bertanya dan dijawab oleh pihak Kristen, seharusnya sudah cukup puas dan mereka harusnya percaya. Tetapi sering sekali kita lihat dalam perdebatan atau debat terbuka, umat Islam seakan-akan bertanya, tetapi kalau kita melihat tujuannya, mereka mencoba memaksakan pengetahuan mereka sehingga agar bertujuan umat Kristen yang mendengarnya ragu-ragu atau tidak meyakini Alkitab. Nah, di sini para apologet atau pembela iman Kristen harus jeli dan harus teliti. Karena kita harus berpegang kepada prinsip siapa yang bertanya, seharusnya dia dalam posisi tidak tahu atau kebodohan. Lalu kita ajarkan dan kita jelaskan, seharusnya mereka menerima dan belajar memahami. Nah, lewat video ini, saya Pastor Daud Timotius Tambubolon ingin menambahkan bagi semua apologet Kristen bahwa perlu diketahui berapa banyak pun kepala atau otak dari para pendebat Islam, sekalipun mereka mengakui bahwa mereka jenius, apabila semua otak mereka dikumpulkan dalam satu kepala dan mereka menghafal semua isi Alkitab, bahkan mereka menganggap mereka sudah tahu dan memahami isi Alkitab itu, namun kalau mereka tidak meyakini dan tidak percaya kepada apa yang mereka pelajari,
Bagi saya itu adalah kebodohan dan itu bukanlah kepintaran. Mana ada manusia yang belajar berlelah-lelah, belajar sampai letih, namun mereka tidak mempercayai apa yang mereka pelajari. Dan buat saya, bagi orang-orang seperti itu, ya cocok kalau saya menyandangkan gelar bodoh dan tolol. Ya, jadi buat apologet Kristen, ya ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kalau mereka sudah bertanya dan mereka tetap tidak mau menerima, mereka bertanya dalam arti kebodohan dan ketidaktahuan mereka, lalu kita sudah jelaskan, namun mereka tidak meyakini. Saya pikir sia-sia dan tidak ada gunanya. Jadi dari apapun yang saya teliti, sebenarnya mereka itu tidak bermaksud untuk belajar. Ya, jadi percuma, sekali lagi percuma. Kalaupun mereka mencoba menguasai isi Alkitab seperti ini, ya, kalaupun mereka mencoba menguasai isi Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, dan di otak mereka hafal semuanya dan tidak ada satu ayat pun yang terlupakan. Bagi saya tetaplah mereka itu orang bodoh dan tolol kalau mereka tidak meyakini apa yang mereka pelajari. Untuk apa? Untuk apa? Jawab, untuk apa? Kalau mempelajari sesuatu, ilmu pengetahuan ataupun sesuatu yang mungkin menurut kita ada sesuatu yang di dalamnya, tetapi kita tidak mau meyakini dan tidak mau menghidupinya, itu adalah kesia-siaan. Alkitab sudah jelas bilang itu adalah kesia-siaan. Jadi percuma kita berdebat dengan orang yang tidak mau diajar. Baik saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.